Oke, kaidah dasar yang kedua dari minggu lalu itu adalah kewajiban terhadap masyarakat. Jadi kalau Anda lihat lagi, ada kewajiban terhadap masyarakat yang harus dipenuhi oleh seorang yang berprofesi sebagai arsitek. Ini sebenarnya ada dua tata laku ya, tata laku adalah bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama tata laku, yaitu arsitek wajib taat hukum, kode etik, dan kaidah tata laku profesi. Maksudnya adalah wajib taat hukum itu terhadap aturan-aturan yang berlaku, misalnya peruntukan bangunan yang dibolehkan pada suatu kawasan. Kalau dia untuk perumahan ya untuk perumahan, jangan diganti. Ya. Kalau dia untuk sekolah ya untuk sekolah. Kalau dia untuk pasar ya pasar. Jadi harus ikut, jangan malah berubah, ganti-ganti. Memang dia untuk untuk hunian jadiin komersil misalnya. Padahal daerah situ hunian semua. Karena ini berkaitan dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan RDTR, dengan detail tata ruang. Di pembagian kawasan peruntukan zoning intensitas itu sudah dibuat untuk masa jangka panjang. Jangan sampai si arsiteknya karena mengikuti keinginan kliennya atau ada tipe tertentu akhirnya mengganti-ganti peruntukannya sesuai dengan permintaan. Jadi harus benar-benar taat etik yang kita bahas ini. Kalau memang harus taat ya harus taat. Boleh sama kalau misalnya dapat lahan yang daerah situ sebenarnya tidak dibolehkan dibangun di Jawa. Tapi karena yang punya itu misalnya orang berkuasa, misalnya orang punya jabatan, terus minta dirubah saja yang tadinya untuk penghijauan itu dikurangi saja penghijauannya. Kalau tadi misalnya wajib penghijauan itu 80%, sekarang yang baru cuma 20%, terus dia minta diganti, bisa nggak yang dibangun itu yang 80%, bisa kan 20%. Kalau sebagai arsitek yang punya kewajiban terhadap masyarakat, mestinya menolak, nggak boleh. Harus tegas ya. Jangan sampai diatur atau diarahkan oleh pemilik proyek atau owner. Yang kedua itu arsitek tidak mempromosikan dirinya. Ini maksudnya adalah arsitek nggak boleh promosi dirinya yang tidak sesuai dengan kenyataan atau melebih-lebihkan atau bahkan menipu atau berbohong, nggak boleh. Jadi kalau memang misalnya arsiteknya ditanya apakah sudah pernah bangun sekolah atau mendesain sekolah, kalau belum dia bilang belum. Kalau sudah pernah, bilang apa, sebagai apa keterlibatannya, apakah sebagai arsitek prinsipal yang utama, ataukah sebagai asisten arsitek yang bantu, atau sebagai drafter, harus kasih tahu. Di promosi itu dibolehkan selama itu tidak menyesatkan, tidak membuat orang tertipu, percaya bahwa memang benar bisa, tapi ternyata begitu dibuat, ya kan tidak bisa. Yang ketiga, arsitek tidak terlibat penipuan. Ya, ini juga jelas ya, nggak boleh. Baik berkaitan dengan fungsinya sebagai arsitek maupun hal lain ya, misalnya merekomendasikan dibangunnya nanti sama pihak tertentu, ternyata pihak tertentu itu ini kontestasi, melarikan diri,
itu ternyata masih rekanan dia yang sudah kompaliton dengan si arsiteknya, sehingga setiap kali ada pekerjaan tambah si arsiteknya dapat bagian. Itu nggak boleh. Kalau ketahuan penipuan ini bisa masuk ke kriminal. Arsitek tidak memberikan uang suap, nggak boleh juga, baik untuk keperluannya sendiri maupun untuk kebutuhannya proyeknya agar lolos izin misalnya, nggak boleh. Jadi misalnya yang dia bikin melanggar GSB, nah, supaya tidak dirubah, supaya kompensasinya tetap bisa dibangun, terus diselipkanlah uang suap ke bagian perizinan agar gambar tersebut bisa lolos perizinan. Ini juga nggak boleh. Kalau ketahuan, kalau ketahuan ya tadi melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik ya bisa disanksi. Nah ini kaitannya yang nomor 5 ini, dia harus berani menasihati pengguna jasa kalau dia melanggar hukum, atau kalau kemudian melanggar hukum. Jadi kalau misalnya pemilik lahan mau buat real estate misalnya, 100% jadi semuanya jadi rumah, nggak ada fasum-fasos misalnya. Nah itu juga harus diingatkan, nggak boleh. Fasum-fasos ada dengan besaran paling nggak 30%, minimal 20% dari lahan yang terbangun. Nggak boleh semua jadi rumah saja, harus ada tamannya, atau harus ada sekolahnya, harus ada pasarnya, harus ada masjidnya yang dibuatkan di lingkungan itu untuk keperluan atau kegunaan bagi si penghuni di kawasan tersebut. Nah, yang kedua itu pelayanan terhadap umum ya. Ini ada ilustrasi ini ya. Jadi kalau arsiteknya dalam upaya untuk mendapatkan proyek itu tidak boleh, kalau kita tuh istilah bukan gaji ya, kalau kerja arsitek itu bukan, namanya honorarium, honor ya, honor itu kan penghormatan. Jadi apa yang Anda kerjakan itu dibayarkan sejauh prestasi yang Anda dapatkan. Untuk mendapatkan itu pun harus benar ya, nggak boleh dengan istilahnya. Ya sudahlah, yang penting jadilah, berapapun biayanya nanti dipikirkan belakangan. Yang penting proyeknya dapat dulu, nggak boleh seperti itu. Perjanjian itu di mana-mana harus jelas di muka. Harus jelas apa yang akan dikerjakan, harus jelas apa yang akan diserahkan, harus jelas juga apa yang didapatkan oleh si ininya, si masing-masing pihak. Jadi kalau misalnya ada proyek atau rencana proyek, itu kedua belah pihak harus sama-sama paham apa yang akan diperjanjikan. Jadi misalnya ada yang ingin bangun rumah, minta kepada Anda. Nah, Anda harus jelaskan, oke, rumah tersebut berapa lama akan Anda buatkan desainnya. Terus dari berapa lama itu produknya berupa apa saja yang Anda akan serahkan kepada si pemilik proyek. Misalnya gambarnya ada 2 tampak, ada 2 potongan, ada 1 gambar ini, gambar side plan, ada 1 gambar interior, ada 1 gambar eksterior, terus ada 1 gambar struktur, 1 lagi gambar MEP misalnya. Jadi sudah jelas tuh, berarti nanti si pemilih itu bisa dapat sekitar ada 10 macam gambar. Nah, untuk itu Anda juga sudah bilang biayanya berapa untuk tugas itu. Dan dalam berapa lama Anda akan memberikan produk itu kepada si pemilik proyek. Jadi nggak ada namanya sudah, pokoknya kerjaan dulu lah, cincailah, nanti berapa lama, misalnya nanti 2-3 hari. Tapi 2-3 hari itu nggak jelas proyeknya berupa apa nanti yang dia akan serahkan. Apakah sudah gambar perspektif,
ataukah baru gambar ide detail coret-coret saja, masih pencarian ide, itu seperti apa? Nah, yang kita bahas ini adalah selalu konteksnya arsitek ya, bukan di luar arsitek. Arsitek itu artinya adalah dia konsultan desain ruang yang memproduksi dokumen berupa gambar-gambar dan spesifikasi dan keterangannya, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan untuk membangun atau dapat dibuatkan menjadi satu proyek terbangun. Jadi kita nggak bicara kalau dia sebagai kontraktor, beda lagi ya. Ada istilah itu. Nah, dalam perjanjian tersebut juga harus bertanggung jawab penuh. Nggak bisa misalnya karena harganya nggak cocok, misalnya Anda mintanya 10 juta, ditawar 2 juta misalnya. Terus ya sudahlah, Anda kerjain aja 2 juta. Tapi produknya Anda kurangi. Nggak boleh seperti itu ya. Sama kayak sekarang misalnya orang jual tempe ya. Harganya 4.000 sekarang. Tahu-tahu minyak naik. Terus harga bahan baku naik. Terus ya sudah, tetap jual 4.000 tapi dikecilin ukurannya atau dikurangi ini takaran bahan bakunya. Padahal orang kan menganggap dengan harganya sama, kualitasnya harus sama dong, nggak boleh berubah. Kalau itu ada perubahan, Anda harus bilang. Nah, kalau di sektor itu ya, mau pekerjaannya kecil, pekerjaannya besar, produknya itu hampir sama. Tetap perlu gambar tampak, tetap perlu gambar potongan, tetap perlu gambar side plan atau misalnya apa, tetap perlu gambar MEP. Yang berbeda cuma adalah tingkat detailnya. Semakin banyak masa bangunannya, semakin banyak itu gambarnya. Semakin kompleks gambarnya, semakin kompleks juga dokumen-dokumen penjelasnya. Tapi yang dikerjakan itu sama. Jadi nggak ada kalau dia bilang, oke Pak, saya kerjakan desainnya, tapi saya nggak kasih potongan atau tampak. Nggak boleh. Karena itu sudah masuk ke dalam SOP atau standar baku produk dari suatu kerjaan arsitektur. Jadi Anda nggak boleh misalnya mengurangi. Ya Pak, kalau gitu gambar tambahnya saya kurangi aja. Kalau yang seharusnya 2, saya buat cuma 1. Karena nanti akan kesulitan pada waktu itu akan dibangun. Nah, yang namanya arsitektur itu pekerjaannya kan memang desain ya, yang sifatnya itu abstrak ya, belum ada barangnya itu. Yang baru Anda buat itu adalah usulan rencana dari suatu bentuk tertentu. Ada orang pengen bikin rumah, Anda buatkan desainnya. Kalau dia setuju, desain tersebut akan dibangun. Tapi ada faktor lain. Yang bangun itu mengerti nggak dengan gambar yang Anda bikin. Jadi, itulah mengapa arsitek itu nggak pernah bisa kerja sendirian. Karena produk akhirnya itu selalu dibutuh orang lain untuk mewujudkannya. Ada tetap perlu tukang bangunan, tetap perlu kontraktor, tetap perlu connect, tetap perlu semua itu untuk membuat bangunan itu terwujud menjadi dan bisa dimanfaatkan. Karena lagi-lagi yang kita jual itu bukan cuma gambar saja, tapi gambar yang terbangun. Misalnya ada, ya sudah, oke lah, saya ambil penawarannya dari harga yang disepakati, tapi saya nggak tanggung jawab kalau nanti roboh, nggak tanggung jawab kalau nanti ruangnya nggak nyaman, saya nggak tanggung jawab, itu nggak bisa. Begitu Anda terima proyek itu, semua yang berkaitan dengan tanggung jawab Anda itu tidak bisa dikurangi. Sama kayak orang anekdot ya, kalau orang penawar naik becak.
becak dari simpang ini ke pasar berapa? Kalau becaknya 20.000, si ibunya nggak mau, mahal banget Pak, 10.000 aja. Makanya kalau becaknya tetap ngotot 20.000. Terus ya sudah, kalau nggak tuh saya nggak jadi naik kalau nggak 10.000. Udah katanya, naik, ibu naik aja 10.000 kan. Dibawa sampai sana, kalau tukang becaknya ngebut, karena dia kesal. Terus begitu mau hampir pasar, becaknya nggak berhenti. Ibunya kan marah-marah. Kenapa nggak berhenti Pak? Ya Ibu, kalau 10.000 nggak pakai rem. Kalau Ibu mau rem, 20.000. Itu nggak boleh seperti itu. Itu kan namanya kan penipuan juga ya. Seolah-olah menerima, tapi pekerjaan yang diberikan itu tidak lengkap, tidak utuh. Nah, proyek-proyek itu mau besar mau kecil sama kerjaannya. Makanya kalau misalnya Anda menganggap, terutama ya, misalnya ada yang merasa tugas-tugas di arsitektur itu banyak sekali, nggak habis-habis. Setiap tugas studio itu gambar udah dibikin, direvisi lagi, dikajiin lagi. Jadi berharap setelah lulus tidak akan gambar lagi. Itu mimpi sebenarnya. Karena setelah lulus pun, kalau Anda berkecimpung sebagai arsitek, akan kembali lagi seperti ini. Dan beda ininya, lingkungannya. Karena kalau waktu zaman kuliah, kalau Anda salah, resikonya ya paling Anda diomelin, atau Anda diberi nilai pas-pasan ya. Tapi kalau di dunia kerja di luar, begitu Anda salah, kalau tidak sesuai dengan klien, itu bisa-bisa Anda nggak dapat pekerjaannya, Anda dipecat. Atau kalaupun nggak dipecat, Anda dikomplain. Kalau dikomplain itu kaitannya dengan reputasi ya. Nanti makin lama makin banyak orang yang jangan lagi pakai si itu. Kita mau tanya apa, dikasihnya apa, nggak sesuai dengan ini, sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya anggap misalnya Muhammadiyah itu kalau disuruh mau merancang proyek, misalnya itu pasti bisa. Ternyata buktinya nggak bisa juga. Yang diminta apa, yang diminta apa. Pekerjaan sektor itu mulai dari bangunan, interiornya, landscape-nya kadang-kadang masuk. Kadang-kadang juga masuk ke furniture ya. Tergantung dari sejauh mana ininya kontraknya dibuat. Bahkan kalau urban design misalnya kayak IKN ya, ibu kota negara itu, termasuk kawasan sekitarnya atau kompleks yang nah sering kali seperti ini ya. Kadang-kadang dari segi perencanaan pun, dari segi desain pun, arsitek itu terbatas ini ya tuh pengetahuannya. Nah, begitu dia mendapatkan proyek yang di luar kemampuan dia atau dia belum pernah mengerjakannya, dia harus mengajak rekan kerjanya arsitek lain yang kira-kira mampu membantu dia untuk menyelesaikan itu. Tadi misalnya kerjaan furniture ya, ya mungkin bukan dia ngerjain, mintalah orang interior untuk membantu membuat pendidikan itu. Karena tingkatnya beda, tingkat kesulitan juga beda. Bukan berarti kalau ada bisa bikin desain rumah, berarti bisa juga bikin desain meja kursi yang benar. Karena itu lain ininya, lain keahliannya. Sama misalnya, landscaping kan gampang, cuma naruh tanaman. Ya enggak juga. Dia kan harus tahu tanaman jenis apa, untuk apa fungsinya, di mana nanti perawatannya. Jadi kalau untuk landscape mungkin perlu arsitek lanskap.
yang membantu Anda. Kalau untuk kawasan urban, kota atau rural, ya, bisa mengatur intensitas kebalikannya, ya mungkin perlu orang urban designer untuk membantu menyelesaikan bagaimana peletakan bangunan-bangunan dan fungsi bangunan yang ada. Karena kalau misalnya sebagai kerja sendiri, ya nggak cukup kan. Ilmunya nggak ada, terbatas. Karena di perancangan sendiri itu sudah sangat rumit, sangat kompleks. Oke, ya. Berikutnya, kewajiban terhadap pengguna jasa. Kewajiban umum sudah, kewajiban terhadap masyarakat sudah, kewajiban terhadap pengguna jasa. Pengguna jasa ini adalah orang yang berkaitan langsung dengan proyek kita. Sehingga itu adalah orang yang menggunakan, yang meng-hire kita, atau orang yang membayar kita untuk menjalankan satu proyek. Nah, turunan itu ada 4 etika dasar, 4 yang harus diikuti. Yang pertama adalah arsitek melengkapi SKA atau perizinan lainnya. Sekarang namanya STRA, ya, surat tanda registrasi arsitek. Juga surat keahlian arsitek. Nah, SKA ini semacam SIM, ya, semacam kalau dokter itu punya surat izin praktek, SIP. Ya. Jadi adalah surat yang menyatakan kompetensi seorang itu sebagai arsitek. Jadi kalau nggak ada SKA-nya, mestinya dia nggak boleh menerima proyek. Karena ini adalah salah satu syarat, sama kayak misalnya Anda jago bawa mobil, Anda bisa pengalaman untuk mobil. Tapi kalau Anda nggak ada SIM, Anda nggak boleh bawa mobil. Kalau mau bawa mobil, ya di rumah aja, sekitar aja, tapi jangan ke tempat umum. Di tempat umum, Anda sudah terkena aturan bahwa Anda harus punya SIM untuk membawa kendaraan. Kalau nggak, Anda membahayakan orang lain. Sama ya kasusnya seperti ini. Jadi kalau Anda menerima proyek, Anda sebagai arsitek, Anda harus punya SKA atau surat izin berpraktik. Kalau enggak, ya sebaiknya tidak. Kalau masih mau juga, berarti Anda melanggar kode etik. Nah, arsitek hanya menerima penugasan yang sesuai dengan kualifikasinya. Ini sama ini ya. Jadi kalau bisanya mengerjakan rumah tinggal, ya rumah tinggal aja. Kalau ada orang bilang, bisa nggak, Pak, saya mau bangun kantor, Bapak desain nggak? Anda harus jelas bahwa pengalaman Anda selama ini hanya di rumah. Kalau kantor, mungkin Anda perlu bantuan arsitek lain untuk mendesain yang sudah pernah. Atau Anda yakinkan bahwa Anda punya tim yang cukup, sehingga Anda mampu mengerjakan hal tersebut. Kalau tidak bisa, ya jangan diambil. Ini namanya kita taat dengan ini, aturan kita, ya. Nah, berkaitan dengan itu juga, arsitek harus menggunakan kepakarannya melalui PKB, pendidikan keahlian berkelanjutan. Jadi ada di IAI itu ada namanya kursus-kursus atau seminar-seminar atau workshop ya, yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan. Oh, ternyata ada material baru nih yang sintetik, yang dia bisa menggantikan kain misalnya. Ada teknologi baru untuk rancang bangun, nggak lagi top down, tapi dari upper down, dari bottom up misalnya, dari bawah ke atas, tapi sekarang dari top down. Ada sekarang sifatnya bangunannya sudah pakai sistem print, bangunannya bukan lagi dibangun satu-satu, tapi sudah langsung dicetak di tempat. Kata-kata itu akan menambah ini ya, menambah dan mengembangkan pengetahuan sudah ada. Jadi enggak terbatas dari dulu cuma kenalnya kayu, bata, sama kaca. Ternyata ada bahan lain, material lain. Kalau nggak pernah belajar ya gimana bisa tahu ya. Jadi salah satu syarat untuk memperpanjang SIM arsitek adalah dengan
mengikuti beberapa kegiatan yang sifatnya peningkatan pengetahuan kita. Arsitek membuktikan seluruh percakapan dan kepakarannya. Jadi maksudnya adalah begitu menerima suatu proyek dari klien, dia harus melakukan itu 100% sungguh-sungguh. Nggak boleh karena misalnya, aduh, proyeknya terlalu banyak ini misalnya. Dalam 1 minggu ada 8 proyek yang harus dikerjakan. Sehari itu dia kerjakan 2-3 proyek sekaligus. Itu pasti nggak akan optimal. Jadi dia kalau misalnya proyeknya sudah terlalu banyak, ya, rata-rata tuh satu orang arsitek itu bisa mengerjakan 2-3 proyek sekaligus, paling banyak. Kalau nggak tuh dia ini sudah nggak optimal lagi, sudah nggak bagus lagi desainnya, udah asal cepat aja. Jadi mau proyeknya sedikit, mau proyeknya banyak, mau proyeknya rumit, mau proyeknya sederhana, itu harus 100% yang mengerjakan. Nggak boleh setengah. Oh karena ini proyeknya kecil nih, saya kerjakan sambil aja waktu. Jadi harus sama, mau besar kecil ya effortnya sama, 100% usahanya diberikan dan dicurahkan. Kemudian arsitek nggak boleh mengganti lingkup penugasan tanpa persetujuan, nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh ngurang-ngurangin juga. Misalnya disuruh membuat desain rumah tinggal misalnya, terus besarnya cuma 70 meter persegi, itu bisa tambahin jadi 100 meter persegi. Padahal di awal sudah jelas cuma 70 meter persegi. Atau sudah jelas misalnya cuma membuat dapat tugas mendesain lobinya saja, lobi. Ternyata sampai juga ke restorannya misalnya. Atau malah dikurangi, lobinya itu cuma ruang tamu depannya saja. Ya boleh. Jadi perubahan itu, mau kurangan mau nambah itu harus dibicarakan di awal pada saat persetujuan kontrak. Jadi nggak ada lagi yang merasa, loh, mana desain kolam renang itu nggak ada. Bisa saya bilang, saya kan nggak dapat itu, nggak dapat desain kolam renang. Yang satu merasa itu sudah include termasuk, satu lagi merasa enggak. Yang seperti ini jangan sampai terjadi di proyek, karena akan istilah itu ya, mau lagi manapun kalau terjadi dispute, ribut ya antara pemilik tugas, pengguna jasa ya dengan arsitek, yang rugi adalah si arsitek. Karena pertama nama dia, reputasi dia tuh jadi rusak. Pengguna jasa akan selalu ngomel, apa itu nggak benar tuh arsiteknya, jangan lagi pakai dia. Atau ya lebih buruk lagi, misalnya dia akan bercerita ke teman-teman yang lain untuk jangan pakai. Kan yang rugi siapa? Arsiteknya. Yang kalau dia tidak dari awal itu tidak jelas kesepakatan seperti apa. Nah, kemudian arsitek tidak menerima imbalan lain kecuali dari pengguna jasanya, dari koneksi. Nah, ini sering terjadi, arsitek itu dapat iming-iming ya dari salah satunya, misalnya dari supplier. Pak, nanti catnya pakai yang cat saya aja, tahan jamur, terus tahan lama, dia anti pudar. Kalau Bapak bisa jual sekitar 20 galon, nanti Bapak dapat 10 sen. Nah, itu nggak boleh. Akhirnya si arsiteknya menspesifikasikan cat tertentu itu. Karena apa? Dia akan dapat tambahan. Atau misalnya, Pak, nanti Bapak saya bayarin jalan-jalan ke Hong Kong, Pak. Nanti kita servis lah. Tapi nanti pipanya pakai produk kita ya. Atau nanti Bapak pakai triplek yang dikeluarin dari produksi A. Itu juga nggak boleh. Karena berarti sertifikasi ya. Anda menerima imbalan lain kecuali dari
jasa. Kalau misalnya pengguna jasa yang menyarankan, misalnya dia pengen produk ini, ya boleh saja, silakan saja. Masalahnya adalah Anda nggak dapat apapun dari situ kan. Begitu Anda mendapat sesuatu dari suatu imbal balik tertentu, nah itu yang nggak boleh. Karena Anda berarti mengambil imbalan dari pihak lain. Kerahasiaan, ya. Arsitek menjaga rahasia pengguna jasa. Jadi ada beberapa klien-klien yang dia mungkin punya persyaratan khusus. Dia mau bangun ruangan bawah tanah untuk ruang hobi. Arsitek meskipun dia mendesain, dia harus minta izin. Ya. Apakah boleh misalnya ruang tersebut diekspos untuk nanti dijadikan misalnya untuk ini ya, untuk pembelajaran misalnya. Kalau pemiliknya keberatan dia nggak boleh. Memang hak desain itu tetap pada si arsitek, tapi hak membangunnya itu ada si pemilik. Jadi beberapa arsitek kan selalu ingin membuat portfolio ya, membuat daftar pekerjaan yang sudah dia lakukan. Mungkin dia perlu foto-foto. Tapi untuk mempublish itu ke publik, untuk membagikan informasi itu ke publik, si arsitek harus tanya lagi ke dia. Dia nggak mau, ya nggak boleh. Meskipun itu desain dia. Karena desain dia itu terwujudkan pengguna jasanya yang mewujudkan. Yang ketiga, kejujuran dan kebenaran. Kaidah tentang waktunya adalah arsitek tidak boleh menawarkan pemberian kepada pengguna jasa. Ini juga nggak boleh. Sama seperti yang tadi ya. Misalnya, Pak, kita kerjasama Pak. Bapak desainnya saya buat gratis. Tapi nanti proyek berikutnya Bapak kasih ke saya. Itu juga. Ya. Atau misalnya Pak, gini Pak, ini ada proyek bagus untuk itu jendela. Nanti kita akan pakai di proyek. Nah, nanti Bapak dapat ini, ekstra, bisa Bapak pakai sendiri atau bisa Bapak jadikan potongan harga. Kalau ternyata hal tersebut berpengaruh terhadap desain Anda, misalnya, ternyata ada desain produk serupa yang lebih baik, lebih bagus, lebih murah misalnya, karena produk itu menawarkan ada tambahan macam-macam, akhirnya nggak Anda ambil, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya produk itu sama, ya, setara, terus dia punya kelebihan lain dengan memberikan potongan harga atau apapun itu, dan itu diberitahukan kepada si pengguna jasa, itu boleh. Arsitek tidak menyarankan pelanggaran hukum, kode etik, dan KTL, kaidah tata laku. Ya. Jadi nggak boleh tadi misalnya kemungkinan Pak, ini kemungkinan akhirnya nggak cukup, tapi kita buat aja lah, biar nanti izinnya kita atur-atur, itu nggak boleh. Karena sudah melanggar hukum. Akhirnya harus 20 mobil, 10 motor, ya harus buat 20 motor. Nggak boleh cuman mobilnya cuma 5, tapi motornya ada 30. Enggak. Itu kan nggak sesuai dengan persyaratan, dengan kebutuhan. Jadi harus begitu cari solusinya, bisa tidak. Nah, kalau nggak bisa, ya bilang ya nggak bisa. Harus ada kesesuaian, harus ikut aturan hukum yang berlaku. Arsitek melaksanakan tugas yang sesuai. Itu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjiannya. Jadi kalau harus misalnya buat
ada 5 bangunan. 5 bangunan tersebut fungsinya A, B, C, D, E misalnya yang harus dibuat. Terus sudah ada perjanjian misalnya bangunan A itu harus selesai dalam 2 minggu. Bangunan B itu harus selesai dalam 4 minggu. Akan segera dibangun misalnya, harus membuat hotel misalnya yang akan grand opening di tanggal 29 April misalnya. Nah, Anda harus kejar target itu. Nggak bisa, begitu sebelum tanggal 9 April, udah lihat nggak bakal kejar, terus Anda baru bilang, kayaknya nggak bisa, nggak boleh. Harus sesuai dengan perjanjian, harus apa yang sudah disepakati. Arsitek memberitahu pengaruh kualitas, biaya, dan waktu. Ini penting ya, karena nanti sama ya dari awal tadi bilang bahwa gambar-gambar yang dibuat itu nanti akan dibangun, nanti akan digunakan, dimanfaatkan. Nah, arsitek harus tahu mulai dari berapa nilai harga bangunan, berapa nilai konstruksinya. Terus kemudian tahu berapa lama itu akan bisa digunakan. Terus kualitasnya seperti apa. Anda kan tahu, Anda sering lihat kan, misalnya kualitas material kelas 1, kelas 2, kelas 3, material yang sifatnya material apa? Material ori, material KW, misalnya. Itu juga apa? Berpengaruh terhadap umur bangunan juga. Ya. Makin tahan lama, makin durable dia, ya makin mahal harganya. Jadi pemilihan material misalnya, Anda bisa bilang, Pak, ini untuk lantai luar misalnya bisa pakai batu alam misalnya untuk kuat tahan lama, yang lebih kokoh. Tapi untuk di dalam itu bisa pakai kayu saja misalnya. Nah, juga bisa membandingkan ada berapa macam barang-barang atau material tersebut yang bisa dijadikan opsi pilihan-pilihan ya. Kalau diganti ini seperti apa, nanti efeknya seperti apa. Misalnya mengusulkan misalnya marmernya kita pesan nggak usah dari Itali, cukup material marmer Lampung saja. Dari sisi kualitas sama mungkin kurang lebih lah ya. Tapi dari sisi delivery pengiriman cepat, waktunya lebih memungkinkan. Jadi kalau dia kurang bisa nambah dengan jumlah yang cukup dengan waktu yang tersedia. Kalau dari marmer luar, marmer Itali, misalnya harus lama 3-6 bulan pesannya. Kalau salah ukuran harus tunggu 3-6 bulan lagi. Itu yang harus diberikan kepada informasi itu diberikan kepada pengguna jasa agar dia tahu apa efeknya, gimana itu nanti akan berpengaruh terhadap bangunan yang akan dia gunakan. Arsitek menerapkan standar keprofesian. Ini sama ya, dari komersial adalah misalnya dari produk gambar misalnya. Sebenarnya mudah untuk menilai apakah arsitek itu memang kompeten atau tidak ya. Pertama dari produk yang dia berikan, gambar. Ya gambar misalnya gambar denah. Gambar denah kan kelihatan. Maksudnya kan harus dibedakan tuh mana yang tebal mana yang tipis dari mana yang namanya keterangan yang harus lebih halus, mana yang namanya judul gambar harus lebih tebal. Terus notasi-notasi gridnya 1, 2, 3 sampai ABCD, posisi potongan. Nah kalau misalnya itu saja nggak benar ya, itu aja nggak becus, kemungkinan besar dia pasti nggak becus juga, nggak kompeten juga. Jadi gambar arsitek itu mewakili kompetensinya sebenarnya. Jadi semakin gambar itu informatif ya, menampilkan informasi yang dibutuhkan, itu semakin kompeten arsiteknya. Memang banyak sekarang ini
trennya, ya, trennya itu adalah gambar desain itu mengeksploitasi 3D, ya, efek 3D bangunan, baik dijadikan perspektif maupun dijadikan secara gambar perspektif interior, eksterior, baik dari sisi sisi tampilan. Tapi begitu dibuat menjadi gambar kerja yang diuraikan ke DNA tampak pertengahan, nah sering nggak sinkron. Taruh di lahannya kebesaran, ya. DNA-nya tuh motong, atau misalnya dilihat dari DNA dengan tampaknya tuh nggak nyambung. Kok bisa DNA-nya segitiga tapi tampilannya bulat, kan jadi aneh. Ada yang nggak connect di situ. Nah, hal pertama yang mudah diketahui itu adalah dari bagaimana cara si arsiteknya menyajikan gambar. Begitu kalau gambarnya berantakan, itu ada kemungkinan dia nggak bisa. Itu udah tanda-tanda untuk menjadi arsitek. Ini standarnya harus benar. Nah, di PUPR sekarang sudah keluarkan tuh standar gambar arsitektur, ya. Mungkin di studio sudah dapat juga tuh Anda kalau misalnya. Jadi informasi apa yang harus ada dalam gambar dan bagaimana informasi itu disampaikan. Jadi nggak boleh gambar semuanya ada tuh. Misalnya ada gambar denah, isinya tuh ada gambar lantai, gambar MEP, gambar pintu jendela, gambar material. Jadi bingung nih yang mau disajikan apa, semuanya ada. Padahal informasi yang benar itu adalah yang sesuai dengan apa yang ingin disajikan. Kalau ingin menyajikan tampak, ya sudah, tampaknya saja. Terang-terangan diperlukan untuk menjelaskan tampak tersebut. Nggak perlu terlalu berlebihan, ya banyak-banyak. Kalau memang nggak perlu, ya nggak perlu. Kalau memang harus ada, harus dimuatkan. Nah, ini namanya SKA, ya, Sertifikat Keahlian Arsitek. Sekarang namanya STRA. Dulu ada 3 arsitek pertama, madya, utama. Sekarang cuma ada 2 aja, arsitek utama dan arsitek madya. Namanya STRA. Terus ada namanya IPTB, isi perencanaan teknis bangunan. Sekarang namanya menjadi lisensi yang membolehkan arsitek untuk melakukan proses perizinan bangunan. Ini ininya, contohnya sekarang udah berubah, ya, ini yang lamanya. Ini yang SKA, ini yang SUBP. Kedua, ini yang menyatakan dia arsitek, ini yang menyatakan dia boleh bekerja sebagai perencana di DKI Jakarta. Ini namanya SIKA, surat izin untuk boleh menyetir. Kalau ini surat izin untuk boleh mendesain. Ini prosesnya hampir sama, ya, sama ya. Nggak banyak perubahan, ya. Anggota IAI sebagai anggota profesional, syaratnya sarjana S1, sudah lulus magang selama 1 tahun, ikut pelaksanaan politik dan serata, terus ada pengalaman merancang sebuah proyek. Jadi kalau nggak ada ini, nggak bisa dapat SKA. Nah, ini sama nih, ini kaitannya dengan bagaimana karir seorang sarjana arsitektur begitu dia selesai kuliah. Jadi untuk Anda yang ingin berkarir sebagai arsitek, itu jalurnya itu ada 4 kalau nggak salah. Itu pertama bisa dengan Anda bekerja di biro konsultan. Kalau Anda kerja di biro konsultan, baik itu konsultan besar atau kecil, Anda akan masuk ke dalam sistem yang sudah ada di biro tersebut. Jadi Anda bisa dapat pekerjaan,
anak baru mungkin jadi asisten dulu lah, ikut dulu, nggak boleh mendesain. Walaupun mendesain masih ada ininya, masih ada yang seniornya, jadi yang ngajarin. Nanti setelah 1 tahun dikasih satu proyek yang kecil, tahun kedua dikasih proyek yang sedang, menengah, dan sudah dilepas. Nah, pengawalan proyek di biro itu bisa Anda jadikan sebagai portofolio atau tadi ya, yang tidak bawa proyek ya, dengan laporan proyeknya. Karena nanti kan jelas itu siapa pemilik proyeknya, si Anda itu sebagai apa, dan kerjanya apa saja. Jadi Anda sudah membangun portofolio desain untuk nanti Anda ajukan untuk mendapatkan SKA atau STRA. Nah, yang kedua misalnya kalau Anda bekerja secara mandiri, jadi begitu lulus Anda nggak kerja di konsultan, Anda ngambil proyek sendiri. Proyek sendiri kan jelaskan nggak pakai ini, nggak pakai SKA kan, tapi mungkin Anda dapat proyek dari bisa paman, bisa keluarga dekat, bisa dari temannya bapak, segala macam orang tua ya, bisa dapat proyek. Nah, tapi yang kerjaan arsitek mandiri seperti ini itu agak sulit dalam artian karena dia harus menyusun sendiri sistem kerjanya seperti apa. Dia banyak trial and error ya. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kan dia sudah dalam biro konsultan yang sudah ada sistemnya. Gimana cara setup gambarnya, gimana formatnya, segala macam. Dia tinggal ngikut aja, sudah masuk, sudah ada tulis. Tapi kalau ada kerja sendiri dengan teman-teman Anda misalnya, buat biro kecil sendiri, Anda harus bangun sistemnya dari awal. Plus, Anda juga harus mencari proyek. Kalau yang pertama tadi kan proyek sudah datang, kan sudah ada kan. Anda tinggal kebagian mengerjakan saja. Tapi kalau misalnya Anda bikin biro sendiri, Anda juga harus mencari proyek yang bersangkutan. Kalau nggak dapat proyek, nggak dapat ini loh, nggak dapat kerjaan, nggak dapat gaji, nggak bisa ini, nggak bisa terus. Nah, karena nanti dokumen-dokumen tersebut kan harus ada referensi pemberi tugas ya untuk dijadikan sebagai portfolio. Jadi kalau misalnya Anda dapat, itulah perlunya ya untuk membuat suatu perjanjian kerja ya, kontrak kerja ya. Baik, kalaupun itu dengan keluarga dekat ya, yang masih ada hubungan keluarga darah segala macam itu, tetap dibuat perjanjiannya, nanti jadi kontrak. Nah, akan jadi lampiran sebagai referensi proyek. Nah, yang ketiga, kalau Anda kerja di kontraktor misalnya, jadi kan kerja di biro konsultan, kerja sendiri. Yang ketiga kerja di biro kontraktor, kerja di kontraktor, kerja di bagian pelaksana. Ini agak berbeda nih. Arsitek di bagian kontraktor ini dia akan membuat gambar-gambar kerja atau gambar-gambar detail untuk dibangun. Jadi dia selalu bekerja dari gambar desain si arsitek untuk kemudian dia buatkan gambar kerjanya. Ini juga bisa jadi portofolio sebenarnya. Proyek-proyek yang dia kerjakan itu dan dicatatkan saja sebagai apa. Yang keempat itu kerja sebagai arsitek di developer atau owner, tidak owner, yang sifatnya dia mendesain sendiri, membangun sendiri, macam-macam di perumahan itu ya, RS, real estate misalnya. Dia buat tipe-tipe rumahnya seperti apa, terus kemudian dia bangun. Nah itu juga bisa tuh, empat ini ya, 4 rute, 4 jalur karir arsitek. Nah, bagus yang mana? Ya tergantung nanti. Karena kadang-kadang kita kan nggak bisa milih mau kerja di mana, tergantung dari apa dapatnya saja. Tapi begitu Anda dapat di karir itu, ya Anda harus sudah siap dengan kira-kira jalur karir ini seperti apa. Kalau Anda mau buka sendiri, ya Anda harus sudah siap dengan marketingnya seperti apa, cari proyeknya seperti apa, buat format standar baku gambarnya seperti apa. Karena ini nanti akan menentukan perjalanan ininya, perjalanan karir Anda selanjutnya. Nah, nanti sardan itu diakses oleh tim asesor daerah, kemudian baru disetujui oleh tim asesor nasional.
Ini sekarang hampir masih sama seperti ini, nggak terlalu jauh berbeda. Ini hasil arsitek ya. Jadi kalau sudah terdaftar sebagai arsitek nasional, itu bisa mengajukan ke arsitek ASEAN. Gunanya apa? Gunanya kalau Anda ingin berprofesi arsitek di negara ASEAN, misalnya di Brunei, di Malaysia, ya, Anda tetap bisa menggunakan apa SK Anda atau SDR Anda karena Anda sudah terdaftar sebagai arsitek ASEAN. Ini ilustrasi lagi ya. Arsitek itu nggak boleh cuma sekedar tanda tangan ya. Kalau dia sudah punya SDRA, sudah punya lisensi, ada kerjaan lain yang dilakukan oleh arsitek lain yang nggak ada lisensinya, terus dia minta, atau misalnya teman Anda misalnya, mereka tahu Anda punya lisensi, terus dia dapat proyek, tapi dia kerja sendiri. Begitu mau mengajukan izin, diminta tanda tangan dari arsitek yang berlisensi, kemudian dia datanglah kepada Anda. Nah, ya sudah, ini tolong tanda tangannya aja lah, nanti saya bayar lah tanda tangannya, ongkos tanda tangannya berapa. Ini sebenarnya nggak boleh, ini termasuk pelanggaran. Karena kalaupun si arsiteknya mau tanda tangan, tanggung jawabnya itu adalah atas seluruh pekerjaan tersebut. Bukan cuma yang ditandatangani saja, tapi seluruhnya. Karena itu dianggap sebagai dialah yang menjadi perencananya, dialah sebagai desainer. Karena nama dia tertera dalam dokumen tanda tangan itu. Jadi harus yakin dulu kalau memang temannya itu ada lihat produknya itu jadi tanggung jawab, ya harus mendapat. Kalau Anda nggak mau ya Anda boleh tolak. Nah, yang keempat itu adanya perbedaan kepentingan, konflik of interest. Ya. Jadi nggak boleh atau harus kasih tahu kalau terjadi perbedaan kepentingan yang akan menghambat proyek tersebut. Misalnya apa? Oh, misalnya arsitek tersebut kerja setelah dia jadi arsitek, tapi dia juga sebagai supplier material tertentu yang materialnya itu digunakan di proyek itu. Ada konflik kepentingan. Satu sisi si arsiteknya itu ingin membuat desain yang bagus, yang sesuai, tapi di sisi lain dia juga berkeinginan agar produk yang dia pegang itu terjual banyak. Nanti adanya kepentingan yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi nanti objektivitas desain dia. Nanti sahabat bisa-bisa semua desain itu dimasukkan material yang dia pegang. Kalau ini terjadi, arsitek harus bilang ke pengguna jasa bahwa dia punya konflik kepentingan yang kemungkinan bisa mengganggu jalannya proyek. Jadi harus bilang. Proyek bermasalah. Ini salah siapa sih sebenarnya? Salah yang bangun atau salah yang menggambar? Tergantung. Bisa dilihat. Kalau gambarnya salah, itu bisa lihat dari produknya jadinya seperti apa. Kalau si kontraktor yang membangun sesuai gambar, tiangnya ada 3, ulangannya ada 1, dan dia gambar salah persis, tiangnya ada 3, ulangannya ada 1, dimensinya sama, dan roboh, itu kemudian salah gambar, jadi salah desainnya. Tapi kalau misalnya di gambarnya sama ya, tiangnya ada 3, ulangannya ada 1, terus digambar seperti itu, begitu dibangun, ternyata tiangnya cuma ada 3, tapi tulangannya ada setengah. Kalau terjadi perbedaan gambar tersebut sudah jelas, berarti pelakunya adalah kontraktor.
Karena kalau dia tulangannya satu, nggak akan roboh. Jadi mudah untuk mengetahui apakah yang melakukan kesalahan itu ada di pihak mana. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Kalau ada lagi yang tanyakan, tolong dinyalakan dulu ininya. Kameranya. Ini dulu. Oke. 1, 2. Oke. Terima kasih. Kemudian, terima kasih atas kedatangannya, hadirannya. Saya tutup dengan kendala. Alhamdulillah kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.